Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu penulisan tanda vokalisasi pada aksara Sunda. Berikut daftar tanda vokalisasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pamai. Pamai itu jika huruf KA, misalnya huruf K, ditambahkan tanda pamai di belakangnya, maka huruf vokal A-nya hilang, jadi konsonan saja. Contoh, ini adalah huruf Na. Nah, jika huruf Na ini ditambahkan pamai di belakangnya, maka menjadi huruf N saja, huruf vokal A-nya hilang. Berikutnya saya jelaskan yang kedua. Panolong, menjadi O ya. Ini huruf Na yang tadi. Jika huruf Na ditambahkan panolong di belakangnya, ini panolong, maka menjadi huruf No. Berikutnya, ini namanya panyuku. Jika huruf Na ditambah panyuku, maka menjadi Nu. Yang asalnya NA menjadi NU. Nu ya. Berikutnya, asalnya huruf Na ditambahkan panglayar. Ini namanya panglayar. Tambahkan panglayar di atasnya, maka berubah menjadi nar. Kemudian huruf Na ditambah paneleng, tambah paneleng, maka berubah menjadi ne. Dibacanya ne, ditulisnya E dan U. Neu, neu, ditulisnya neu, dibacanya ne. Berikutnya, ini huruf Na ditambah paniku. Tambah paniku sehingga berubah menjadi nla. Nla, ya. Kemudian ini huruf Na ditambah paneleng, namanya ini paneleng. Nah, kalau panolong tadi ada di belakangnya, sedangkan paneleng ada di depan huruf utama ini. Dari huruf Na berubah menjadi Ne. Ini ada curak ya, dalam bahasa Sunda istilahnya curak. Sehingga dibacanya Ne, bukan Ne, bukan Ne, tapi Ne. Yang ini huruf Na ditambah pamempat, sehingga ini dibacanya Ne. Ne, awas awas pahili dalam kalau menurut bahasa Sunda aja awas pahili. Pas tertukar antara ne dan ne. Ini ne, ini ne. Nah, ini na ditambah panglisan di belakangnya berubah menjadi nah. Ini na ditambah penyecek di atasnya. Ini namanya penyecek sehingga berubah menjadi nang. Ini huruf K yang 77 ini. Huruf K segini ditambah yang di bawahnya pamingkal sehingga berubah menjadi kia. Kalau huruf Na tidak perlu ditambah pamingkal. Kalau ditambah pamingkal kan menjadi NYA, nya. Sedangkan dalam aksara Sunda ada hurufnya tersendiri, itu seperti ini. Nah, itu hurufnya. Kemudian ini huruf Na ditambah panyakra di belakangnya, di bawahnya, maaf, sehingga berubah menjadi nra. Nra ya. Nah, itu untuk tanda vokalisasi tunggal pada satu huruf. Bagaimana kalau digabungkan? Misalnya pro. Ini huruf pa. Kalau ditambah panyakra berarti ya. Kalau pra, pro. Ini seperti ini. Tambah panyakra di bawahnya. Ini kan pra, bukan pro. Kalau pro berarti harus memakai panolong. Ya, tinggal ditambahkan panolong di bawahnya, di belakangnya. Sehingga menjadi pro. Begitulah selanjutnya digabungkan tanda baik 2 ataupun 3 sesuai dengan kebutuhan. Sekian,
Itulah tanda vokalisasi dalam aksara Sunda.